Halo warga Kristus dan Shalom. Kali ini kita akan membahas tentang jemaat manipulatif. Seperti apa jemaat manipulatif dan apa dampak bagi gereja. Namun sebelum pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Kami pernah membahas tentang gereja manipulatif. Ada baiknya kalian lihat videonya, linknya kami taruh di deskripsi. Jemaat Kristen adalah istilah yang merujuk kepada komunitas atau kumpulan orang Kristen yang berkumpul untuk beribadah, mendukung satu sama lain dalam iman, dan melakukan pelayanan baik di gereja maupun di luar gereja. Jemaat Kristen biasanya dipimpin oleh seorang pendeta atau pemimpin rohani, dan mereka biasanya mengadakan kebaktian rutin, pelajaran Alkitab, dan kegiatan sosial, serta pelayanan lainnya. Jemaat Kristen bisa berasal dari berbagai denominasi atau aliran kepercayaan Kristen. Tetapi, bagaimana jemaat suatu gereja hanya ingin merusak gerejanya sendiri? Dan inilah jemaat manipulatif. Perubahan prioritas. Oke, kita mulai dari yang ringan dulu. Banyak orang sekarang ini lebih mementingkan pekerjaan atau pergi nongkrong, ke mall, liburan, dan memuaskan keinginan diri sendiri dibandingkan pergi ke tempat ibadah. Ada beberapa tipe orang yang menganggap bahwa ibadah itu tidaklah penting. Menurut pekerja dan pengusaha, ibadah hanyalah buang waktu saja. Lebih baik bekerja, cari cuan menurut mereka. Menurut anak nongkrong, ibadah itu membosankan. Lebih baik pergi ke suatu tempat yang lebih menyenangkan. Ada yang lebih memilih tidur, atau memang pemalas pergi ibadah. Bahkan, ada yang lebih mementingkan kegiatan sosial organisasi lain, atau nggak ada yang bening di gereja. Ada banyak alasan mengapa kehidupan pribadi lebih prioritas dibandingkan beribadah. Tipe-tipe orang ini hanya tunggu hukuman Allah, baru pergi beribadah. Entah itu sakit, bangkrut, atau masalah besar. Aduh. Ya. Baik. Mana sengkan tengah. Kurang rasa ingin memberi. Memang setiap ibadah ada persembahan atau sesuatu yang gereja butuhkan, entah masih pembangunan atau gereja perintisan. Dan setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda. Mungkin penghasilan serabutan atau tidak bekerja akan memberi lebih sedikit ke gereja. Tetapi bagaimana jika seorang mempunyai penghasilan, mempunyai mobil dan motor bagus, rumah yang sangat layak huni, tetapi persembahannya masih 2.000? Atau gereja kecil jemaat yang kaya, memberi persembahan pun juga harus kecil, dan berakhir meminta pelayanan yang layak dari gereja. Tidak bisa memberi uang atau tenaga, tetapi berharap tempat ibadah yang layak, atau memberi dengan pamrih dan setengah hati. Dalam Roma 12 ayat 8, kita harus memberi dengan sepenuh hati. Kita memang harus mencukupkan segala kebutuhan di rumah, tetapi jangan lupa untuk memberi. Jika tidak ada uang, berikanlah tenagamu. Tidak ada tenaga, berikanlah ide dan pemikiranmu. Jika tidak ada, memang dasarnya lu pelit aja. Jemaat toksik. Jemaat yang menciptakan lingkungannya menjadi tidak sehat seperti gosip dan fitnah, menyebarkan rumor atau cerita yang buruk tentang gereja dan pemimpinnya, bahkan memberi kritik yang merusak, bukan membangun. Menjadi jemaat pengkhianat dan mendiskriminasi, berusaha menjatuhkan orang lain dengan menghasut jemaat lain. Ya, minimal update status yang provokatif di sosmed tentang gereja dan pemimpin Anda. Maksimal perilaku yang tidak sopan, menggunakan kekerasan verbal. Ini baru jemaat hater sejati. Jika kalian menemukan jemaat seperti ini, apa yang harus kalian lakukan? Coba tulis pandangan kalian di kolom komentar. Gereja atau komunitas sel tempat kita beribadah tidaklah sempurna.
atau sesuai dengan yang kita inginkan. Karena isinya masih manusia yang bisa mempunyai kesalahan dan dosa. Sebagai jemaat, berikanlah input yang baik atau berdiskusi mencari jalan keluar. Jangan meludah di piring sendiri. Keluarlah dari situ jika tidak sesuai dengan keinginan daripada menjadi beban bagi pemimpin gereja Anda. Jadilah jemaat yang produktif, bukan menghancurkan. Dan layanilah Tuhan, bukan manusia. No, no, no. Sampai di sini dulu pembahasan tentang jemaat manipulatif. Tetap tulus dalam pelayanan dan ibadah. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.